A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala aidan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mari sama-sama kita bersyukur Ibu sekalian, sampai hari ini kita semuanya masih bisa menikmati tahun baru ya Bu ya. Masih bisa menikmati tahun 2025. Ini adalah pemberian Allah, termasuk nikmat pemberian waktu Ibu sekalian. Kita dihantarkan ke tahun baru Masehi. Kalau orang Islam menyebut ini tahun baru Samsiah ya Bu ya. Kalau orang Nasrani menyebut tahun baru Masehi. Seperti itu. Bersyukur juga pada hari ini kita bisa hadir Ibu sekalian ke salah satu tempat yang Allah sangat cintai, yaitu majelis ilmu. Insyaallah langkah kaki kita ini akan menjadi wasilah dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada uswatun hasanah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa mengikuti, mencontoh beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, terus membacakan shalawat untuk beliau, dan siapapun dia yang pengen hidupnya dimuliakan oleh Allah, ya tiada yang lain kecuali mencontoh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mereka-mereka yang bisa mencontoh beliau, entah itu para alim, para ulama, ya, para asatidz dan sebagainya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang ngomong Bu, perubahan waktu tahun baru ini, ada orang ngomong tahun baru kafir. Ini Bu ya. Padahal yang merubah waktu itu siapa Bu? Allah. Yang menjadikan malam menjadi siang, Allah. Ya Bu ya. Yang merubah pagi menjadi sore, Allah Subhanahu wa taala. Kafir tidaknya itu tergantung manusianya Bu. Jika malam itu diisi dengan hal-hal yang baik, karena malam tahun baru itu nggak ada yang istimewa Bu. Istimewa tidaknya itu tergantung amalan manusianya. Kalau diisi dengan kegiatan baik, positif, mendekatkan diri kepada Allah, jadilah malam itu menjadi malam yang baik. Kalau diisi dengan penuh dosa, kemaksiatan, hura-hura, hedonisme, malam itu menjadi malam yang buruk. Kan ini sudah disebutkan Bu. Pergantian waktu ini memang ada siang malam, ini Allah sendiri yang berfirman dalam surah Al-Isra ayat 12. Jadi waja'alna al-laila wan nahara ayatain, kata Allah. Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda Bu. Tanda siang dengan adanya matahari. Ini Bu, sehingga suasananya terang. Ya Bu ya. Kita naik motor nggak perlu ngidupin lampu. Di rumah juga insya Allah lampu juga nggak terlalu banyak kan gitu. Ini juga lampunya hidup ya Bu ya. Ini luar biasa, kayak semua di sini Bu. Siang-siang hidup lampu di sini kan. Karena mungkin biar glowing ya Bu ya. Udah dandan 1 jam Pak Ustadz, kami Pak Ustadz, ya kan. Masa di sini nggak kelihatan gitu kan? Nanti difoto jadi kurang bagus, ya kan? Nah seperti itu. Nah kami jadikan siang dan malam ini dua tanda. Tanda siang adanya matahari ini, sehingga kita nggak ngantuk, nggak gelap ya. Tanda malam dengan adanya bulan. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini. Jadi kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Ternyata tanda itu untuk apa Bu? Pertama, litabtaghu fadlan minallah. Itu yang pertama. Litabtaghu fadlan min rabbikum. Agar kita dengan tanda siang itu mencari karunia Allah. Nih Bu. Karunia Allah itu ya banyak, Bu. Banyak. Pagi-pagi udah dagang mencari karunia Allah. Pagi-pagi berangkat ke sekolah nyari karunia Allah. Pagi-pagi suaminya mancing nyari ikan. Nyari ikan Bu. Ya, itu karunia Allah. Tapi jangan sampai menghilangkan kerjaan yang wajib nggak dikerjain. Padahal dia punya kerjaan wajib. Ini malah mancing. Berangkat pagi pulang sore. Mending pulang sore Bu. Pulangnya pagi lagi gitu loh.
Karena apa penasaran tidak dapat ikan. Ada nggak suami-suami gitu Bu? Jadi mancing ikan terus, istrinya jarang dipancing. Nah, ini bukan suami-suami di sini Bu. Amin ya rabbal alamin. Nah seperti itu. Maisah ternyata ini kami jadikan siang ini mencari karunia Allah Bu. Termasuk dalam surah lain wa ja'alnan nahara ma'asya. Kan gitu kan? Kami jadikan siang ini untuk maisah, cari kehidupan, cari duit juga boleh. Lah kan ada yang cari duit malam Pak Ustadz. Boleh, tapi sebagian besar orang nyari duit itu di siang atau pagi hari sampai sore hari. Itu rata-rata Bu. Meskipun ada yang kerjanya memang tengah malam, kayak security, kadang dokter, perawat itu sampai tengah malam Bu ya. Mereka sip-sipan seperti itu. Tapi memang rata-rata kerjaan itu di pagi hari. Jadi silahkan mencari karunia Allah Bu sekalian. Kemudian walita'lamu adadas sinina wal hisab, kata Allah surat Al-Isra 12 tadi. Dari tanda-tanda ini kita mengetahui bilangan adadas sinin, bilangan dalam satu tahun, wal hisab, dan hitungan waktumu, kata Allah. Sehingga waktu ini sudah 1 tahun lagi. Ternyata yang merubah waktu ini adalah Allah. Cuman perputarannya dari matahari ini Bu. Kalender yang kita pakai itu dari matahari. Kalau kalender hijriah itu kan dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah itu sekelumit tentang ini Bu ya. Jadi jangan mengatakan ini tahun baru kafir. Yang kafir itu adalah kegiatan umat manusia di malam tahun barunya itu gitu loh. Nah ya kan, diisi dengan kegiatan baik jadi baik. Nah gitu Bu. Dulu sebelum diketemukan jam digital ini Bu, saya sering menyampaikan, itu waktu sholat itu pakai matahari. Jika matahari menyentuh bibir langit muncul warna putih dari barat ke timur, itulah namanya fajar sodik, waktunya sholat subuh. Kan itu Bu ya. Ketika matahari sepenggalengan berarti waktunya sholat duha, untuk sholat sunahnya loh. Ketika matahari pas di atas kepala, sedikit condong ke barat berarti waktunya sholat duhur ya, jangan dua lagi, udah nggak boleh itu. Jam berapa sholat duha lagi. Ketika matahari benar-benar condong ke barat berarti waktunya nanti sholat asar Bu. Ketika matahari terbenam di ufuk barat berarti waktunya sholat maghrib. Ketika safakul ahmar, itu ada namanya, tanda merah itu menghilang di ufuk barat, berarti waktunya sholat isya. Pakai matahari itu Bu. Ternyata menggunakan ibadah menggunakan matahari awal-awalnya. Nah sekarang sudah diketemukan yang alat seperti canggih seperti ini Bu. Tinggal bunyi titik aja. Ya kan gitu Bu ya. Tot komat kan gitu Bu. Nah, sekarang kan gampang. Tasbih juga sekarang nggak harus pakai biji Bu ya. Biji kelengkeng itu kan. Sekarang ada tasbih menggunakan digital. Tinggal tekan itu ada Bu ya, penemuan modern kan gitu. Silahkan kita menggunakan berbagai macam media untuk ibadah kepada Allah. Yang penting tasbihnya jangan berbentuk palang salib gitu saja. Nah, itu nggak boleh ya. Nah urusan puasa Bu, itu kita pakai bulan. Bulan. Puasa kapan Syawal pakai bulan. Maka ada sidang isbat nanti. Insya Allah 1 Maret kita puasa Bu ya. Itu nanti sebelum puasa ada sidang apa Bu? Isbat kan. Isbat itu kan untuk menetapkan kan. Itu yang dilihat bulan apa matahari Bu? Bulan yang dilihat. Bulan namanya ru'yatul hilal kan gitu kan. Kenapa hilal? Hilal itu kan artinya kayak sejenis bulan sabit. Kalau sudah muncul 1 hilal, berarti besok sudah masuk 1 Ramadan. Malamnya kita tarawih kan gitu. Makanya ada sidang isbat untuk menentukan kapan awal bulan Ramadan. Itu ngelihatnya pakai bulan Bu. Tapi kapan kita buka puasa, kapan kita sahur, pakai hitungan matahari. Idza aqbalal lailu min hahuna, kata Rasulullah ini. Jika datang malam dari sini, wa adbaran naharu min hahuna, dan siang telah menghilang, faqad aftara shaim, kata Rasulullah. Maka orang berpuasa sudah bisa berbuka pakai hitungan matahari. Buka puasa, sahur pakai hitungan matahari. Kapan kita memulai puasanya itu pakai hitungan
pakai hitungan matahari. Kapan kita mulai puasanya pakai bulan, Bu, maaf ya. Kita puasanya pakai hitungan bulan. Memulai puasanya, Bu ya. Sama Syawal. Tapi kapan kita berbuka, kapan kita makan sahur pakai matahari. Itu sepintas, Bu. Ramadan kurang berapa hari lagi, Bu? Nggak nyampe 2 bulan lah intinya, Bu ya. Ya, 6 minggu, Bu ya. Dalam surah Al-Baqarah ini, Bu, 148. Allah berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Jadi ibadah itu seperti perlombaan, Bu. Jadi ibadah itu seperti perlombaan. Saya pengen nanya, Bu, orang yang menjadi juara dalam perlombaan itu orang yang finishnya paling depan apa paling belakang, Bu? Paling depan, iya kan? Kira-kira kalau finishnya paling depan dia dapat apa, Bu? Medali apa, Bu? Emas biasanya, Bu ya, kalau di lomba ini ya, tingkat nasional, internasional. Yang paling belakang dapat apa, Bu? Nggak dapat apa-apa kan gitu kan? Nah, dapat capek doang ya kan? Nah, seperti itu. Umpamanya lombanya besok, ini sekarang tanggal berapa ini? 10, Bu ya. Lombanya umpamanya tanggal 15. Dan dia dapat juara 1. Kira-kira dia latihannya itu dalam seminggu, 1 bulan, atau mungkin 1 tahun sebelumnya kira-kira dia latihannya, Bu. Bisa jadi 1 tahun sebelumnya. Nah itu, Bu. Ternyata dalam Ramadan ini nanti ada banyak ibadah, Bu. Yang paling gampang kita alami nanti pertama puasa. Pasti kan tuh, Bu ya, puasa. 2 apa, Bu? Kira-kira amalan yang biasa kita kerjakan di Ramadan. Tadarus, tilawah Quran. Yang ketiga apa, Bu? Tarawih. Kemudian yang keempat apa, Bu? Memberikan buka puasa, iftar itu ya, bener, Bu ya? Apalagi kira-kira, Bu? Sedekah. Apalagi kira-kira, Bu? Ada yang wajib tapi nggak kita sebut, Bu. Sholat 5 waktu. Benar nggak, Bu? Kira-kira sholat tarawih sama sholat 5 waktu rame mana, Bu? Tarawih ya. Itu kira-kira yang sunnah tarawih apa 5 waktunya, Bu? Itu kira-kira benar nggak seperti itu, Bu? Enggak, tapi dipelihara ya, Bu ya. Tarawihnya ruwame, ya kan? Tapi giliran sholat 5 waktunya sepi banget. Duhur, asar sepi. Tapi subuh mudah-mudahan lebih banyak. Ya, Bu ya. Nah seperti itu. Kadang-kadang kita seperti itu, Bu. Nah, ibadah seperti perlombaan, Bu. Dan lomba yang akan kita kerjakan ini, Bu ya, maratonnya itu nggak cukup 1-2 jam, Ibu sekalian. Dalam sehari bisa 12 sampai 13 jam. Kan kita nanti, Bu ya, dalam sehari maratonnya itu. Dan itu selama berapa hari, Bu? 1 bulan sampai 30 hari kita maratonnya itu. Kira-kira itu berat apa ringan, Bu? Wah, itu berat, Bu sekalian. Makanya kita butuh pemanasan, Ibu sekalian. Ini kegiatan taklim hari ini ada pemanasannya nggak, Bu? Ada. Awalnya masjid dibersihin dulu, benar nggak? Nah, divakum dulu, dikasih harum-harum, kipasnya dihidupin, AC-nya dihidupin, siapin qoriahnya yang baca Quran, siapin yang baca sholawat, kan gitu, Bu ya. Nah, habis itu baru pengajian. Itu kan setidaknya ada pemanasan, Bu. Kenapa kok ada MC-nya, ada kalam ilahi, ada sholawat? Biar kita semakin yakin, semakin mantap, semakin nyaman untuk mendengar pengajian. Kalau coba kira-kira, Bu, tahu-tahu saya datang kepada Pak Ustadz Marif, silakan mengisi pengajian sekarang juga gitu, Bu. Ya kan nggak apa ya, nggak nyentuh gitu loh, Bu. Ya, nggak nendang kata bahasanya, Bu ya, benar nggak? Nggak nyaman, nggak enak gitu kan. Pak Ustadz Marif, silakan isi pengajian langsung aja, Pak Ustadz. Nah, ada baca Quran, ada sholawat Nabi, kita dibuat suasananya itu nyaman, Bu, ya kan? Nah, kita mau sholat. Jadi pertama, Bu ya, untuk menyambut puasa ini butuh pemanasan. Dalam sholat juga demikian, Bu.
ada namanya sholat sunat rawatib. Ibu ya benar ya? Itu sholat sunat yang mengiringi sholat fardu kan gitu. Kenapa sholat sunat rawatib? Agar saat sholat fardu kita itu lebih khusyuk gitu sebenarnya. Agar saat kita sholat fardu itu lebih nyaman. Makanya kita ada sholat sunnah dulu bu. Masuk masjid, kalau nggak keburu-buru sholat belum ditunaikan bu ya. Ini sunnah bukan makruh. Jadi jangan duduk sebelum melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Kalau waktunya panjang, kalau subuh yang masuk berarti sholat sunat tahiyatul masjid dulu. Baru sholat sunnah qobliyah subuh kalau waktunya masih ada. Tapi kalau waktunya cuma mepet ya bu ya, mepet. Tahu mepet nggak bu? Mepetnya tuh sangat dekat banget tuh namanya mepet namanya bu. Kalau agak jauh dikit namanya mepet ya bu ya. Itu dia. Kalau terlalu dekat berarti mepet itu. Itu dia. Yaitu langsung sholat sunnah qobliyah subuh. Itu. Kenapa itu sampai kita lakukan bu? Agar saat sholat fardu subuhnya itu kita lebih nyaman, lebih siap, lebih khusyuk kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Ya. Bu pernah goreng kerupuk enggak, Bu? Pernah. Suka makan kerupuk? Suka, apalagi kalau udah makan yang sebelah, makan pecel ya, Bu ya. Makan mie ayam, bakso di rumah udah apa namanya lah, sayurnya lodeh, ya kan? Lodeh itu udah nggak enak kalau nggak ada kerupuk, ya kan? Kalau goreng kerupuk kira-kira minyaknya dipanasin nggak bu? Enggak, panasin kan? Minyak belum panas kerupuk masukin jadi apa kira-kira bu? Nah, enak dimakan nggak? Untuni sotowel, nah kan gitu. Untunya bisa goyang, ya kan? Butuh pemanasan dulu. Orang renang itu bu, olahraga itu nggak bisa bu langsung auto jebur aja, bisa kram kakinya. Dia lari-lari kecil, gerak-gerakin badan, pemanasan dulu. Kita sholat malam nanti malam banyak bu ya, juga demikian. Jadi pertama tadi bu pemanasan ya, pemanasan niat bu yang perlu kita kerjakan untuk menyambut Ramadan. Nah, pemanasannya itu maksudnya gimana bu? Pemanasan keikhlasan. Ada hadis bunyinya gini bu, man shoma ramadhana kan gitu. Siapa yang berpuasa Ramadan, imanan karena iman, wahtisaban dan mengharap pahala Allah, hufira lahu ma taqaddama min dhanbi, itu hadis sahih Bukhari. Akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Kira-kira orang yang diampuni dosanya yang lalu ini puasa yang biasa apa puasa ada syaratnya bu? Halo bu, masih hidup nggak bu? Kok nggak ada jawaban bu? Nih saya ulangi lagi. Kira-kira yang diampuni dosanya ini puasa yang biasa aja apa puasa yang ada syaratnya bu? Puasa yang ada syaratnya. Syaratnya apa tadi kata hadis? Imanan wahtisaban, itu loh. Jadi puasanya itu karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah, mengharap keikhlasan. Bukan puasa cuman melu-melu tok. Ekam gak nutup-nutup gawah, nakan nak puasa, ekam mak puasa mak bangek ke dah woi. Nah, ini jangan. Ponakannya puasa atau ini ya. Metuho kat puasa ekam mak puasa, mak bangek. Metuho mak puasa ekam mak puasa. Jangan. Ya. Tonggone poso. Tonggone ora poso, ora poso. Nah, ini ada enggak seperti ini, Bu? Jangan sampai puasa karena enggak enak sama metuho, sama tetangga, karo balik bulik dan sebagainya. Karena yang dimaksud ini adalah imanan wa tisaban, niat karena Allah, karena iman. Atau puasanya ini ya dari kalau itu dapat nilai bonus silahkan Bu. Aku tak puasa nawaitu somahotin liniati langsing lillahi ta'ala. Ini jangan. Saya tak puasalah biar langsing gitu maunya. Nah, jangan. Udah jelas Bu, kita tuh setiap malam setelah tarawih kan dibacain niat bareng-bareng Bu ya. Nawaitu somahotin an adai fardi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Udah jelas itu.
Surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku tidak perintahkan wahai kalian manusia untuk menyembahku. Apa perintah yang dimaksud? Mukhlisin, menyempurnakan keikhlasan hanya untuk din agama Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama, Bu. Jadi pemanasan niat kita nanti puasa harus benar-benar karena Allah. Ya, kalau anak-anak sih nggak apa-apa, Bu. Anak-anak tuh puasa biasanya karena ada hadiah nih. Nah, itu mulai dilatih, Bu. Punya anak yang sudah usianya 2-3 tahun silahkan, Bu. Nah, puasa ya nak ya. Puasa seminggu nak dapat goceng nak. Lumayan, Bu. Ya kan, siapa tahu dia mau. Nanti puasa 1 bulan nak dapat HP ceng-ceng po apaan apa gitu kan. Silakan, Bu, kalau ada duit ajak beliin tas baru. Ya, bisa puasa 1 bulan mungkin diajak jalan-jalan ya enggak, Bu, ke pantai gitu kan. Silakan. Ya. Mau diajak ke mall juga nggak apa-apa, ya. Dilatih anaknya berpuasa. Tunjukkan orang tuanya juga berpuasa, Bu. Meskipun kadang-kadang orang tua ada halangan nggak berpuasa, ibu-ibu terutama. Dan siang-siang jam 1 siang panas ada semangka di kulkas, buka jreng, ya kan, makan semangka depan anaknya lagi puasa. Ya Allah. Anaknya sambil ngecasin, woi mati gak banget, woi anaknya itu, Bu. Ya Allah, kasihan, Bu. Tetap bersembunyi, ya usahakan itu, Bu. Jangan sampai ini. Jadi niat pertama itu pemanasan. Jadi puasa karena Allah, bukan puasa karena saya pengen diet, bukan puasa saya pengen kurus, bukan saya puasa karena langsing. Karena memang sudah jelas, Bu, ya, yang Allah terima itu adalah imanan wa hisaban. Ini, Bu, ya, sama, Bu. Man koma Ramadhana juga sama. Koma ini di dalam, bukan koma orang yang sakaratul maut. Koma berdiri di sini Ramadan ini sholat tarawih. Siapa yang berdiri di bulan Ramadan artinya sholat tarawih imanan wahtisaban, karena iman mengharap Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi ternyata yang diampuni tadi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, gitu, Bu. Ya, seperti itu. Yang pertama, Bu, pemanasan niat namanya. Yang kedua, Bu, pemanasan puasa. Ini, Bu, ya, pemanasan puasa. Sebelum saya lanjutkan pemanasan puasa ini, Bu, salah satu ciri cara melatih ikhlas ini, Bu. Biar sholat kita ikhlas, tarawihnya ikhlas, baca Qur'annya ikhlas, zakatnya ikhlas. Harus dilatih, Bu. Dilatih, disiapin. Dan Rasul bersabda, Bu, dalam hadis dari Imam Ad-Diya ini disebutkan di sini, man istata'a minkum ayyakuna lahu khabi'ah min amalin sholih falyaf'al, kata Rasulullah. Barang siapa di antara kalian yang bisa melakukan amalan rahasia, nih, Bu, maka lakukan. Bukan berarti semuanya harus dirahasiakan, Bu, enggak. Kayak sholat tarawih, sholat Jumat enggak boleh dirahasiakan itu, ya kan? Nah, tapi kata Rasulullah, barang siapa yang di antara kalian yang bisa melakukan amalan rahasia atau ibadah rahasia, maka lakukanlah. Pernah nggak, Bu, kita suka ditanya gini, Bu, kok matanya merah banget? Oh iya, semalam tahajudnya lama banget pokoknya. Nah, kita kayaknya langsung ini, Bu. Nah, itu kita hati-hati, Bu, kadang-kadang. Kecuali untuk apa ya, mauizah, untuk pelajaran, untuk apalah gitu. Ya, sedekah juga kadang-kadang gitu, Bu. Kadang-kadang ini mau sedekah sekarang belum mau dia. Nanti aja lah, nunggu kalau zamannya udah datang banyak, biar kelihatan semuanya. Gitu, Bu. Ini kata Rasulullah ini melatih agar kita ikhlas. Barang siapa di antara kalian man istata'a minkum ayyakuna lahu khabi'ah min amalin sholih falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa melakukan ibadah atau amalan rahasia, maka kerjakanlah, lakukanlah. Mungkin dia punya amalan puasa Senin Kemis, ya, punya amalan sholat malam yang mungkin rutin dikerjakan. Mungkin dia punya amalan suka memberi fakir, miskin. Mungkin amalan dia suka menyantuni yatim piatu, ya, macam-macam, banyak, Bu, ya. Falyaf'al itu kita kerjakan, Bu. Meskipun tidak semua amalan harus kita sembunyikan. Nah, seperti itu. Yang kedua, Bu, pemanasan puasa, Bu, ya. Tadi pertama niat.
Banyak di antara kita ini Bu, puasa itu hanya dikerjakan karena memang wajib di bulan Ramadan. Kita nggak jarang melakukan puasa-puasa yang di luar bulan Ramadan. Kadang puasa Syawal lewat, puasa Ayyamul Bid bablas, Senin Kemis nggak pernah. Ramadan datang suruh puasa langsung 30 hari. Ya Bu ya. Puasa pertama Bu langsung teler dia. Tidur seharian, pas bangun pas beduk buka puasa. Nah gitu kadang-kadang. Jadi seharian itu dia hanya menggambar peta Bu di kamar tidur itu. Jadi Pulau Sumatera. Jadi Pulau Jawa. Alias ngecas dia Bu. Tidur seharian. Mentang-mentang ada yang ngomong tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Itu dinilai ibadah yang sekedarnya maksudnya Bu. Artinya dia punya kewajiban lain harus tetap dikerjakan. Kalau seorang suami mentang-mentang itu terus tidur, dia nggak menafkahi keluarganya, ya dosa, sama aja dosa tetap. Itu bukan hanya puasa Bu. Kalau laki-laki sebelum pelaksanaan sholat Jumat itu kan ada namanya, kita ini siang-siang Bu ya, qailulah. Semuanya ini bukannya laki-laki. Qailulah itu tidur siang Bu, sebentar saja tapi. Niat tidur siang itu agar nanti bangun tengah malam itu kita siap menghadap Allah, sholat tahajud. Jadi nggak terlalu ini Bu. Rasulullah itu Bu ya, kalau nggak ada urusan agama yang penting banget, itu setelah sholat isya itu beliau segera ke peraduan tidur. Kecuali ada urusan agama, urusan sosial ke masyarakat, urusan umat yang harus diselesaikan, itu beliau baru sampai malam kadang-kadang. Kadang juga pernah kok pulang dari dakwah kemalaman, pernah kan? Sampai sampai ngetuk pintu 3 kali, Aisyah nggak dibangunin. Gelar ini Bu, apa namanya ini, sorban di depan pintu, tidur di depan pintu. Bayangin Bu. Kalau laki-laki sekarang Bu, gedot 3 kali, nyari linggis dia Bu. Nggak sabar dia. Iya kan? Ini Rasulullah saking lembutnya perilaku beliau kepada istri beliau itu. Ya, sampai seperti itu. Jadi pemanasan puasa ini maksudnya kalau orang sudah terbiasa puasa sunnah, nanti ngadepin apa namanya Ramadan, insya Allah sudah terbiasa. Nggak jadi alasan. Dia masak tetap puasa, dia kerja tetap puasa, dia mungkin olahraga ringan tetap puasa. Bahkan ada Bu pekerja tambang juga tetap puasa, kan gitu. Ya kan, ada orang kerjanya harus kena panas terus dia tetap puasa, kan gitu. Kalau kita kan ibu-ibu mungkin lebih banyak di dapur ya Bu ya, insya Allah masih kuat puasa. Kayak orang terbiasa sholat malam Bu, sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, kadang 11 rakaat, 1 witir ya, plus witir Bu. Datang sholat tarawih, kaget nggak dia Bu? Nggak kaget, sudah terbiasa, gitu Bu. Orang biasa makan daun kikim Bu, ya kan? Saya namu ke rumah Bu Hajah Yayat ini kan, dikasih daun singkong lagi. Alah, sudah biasa sama makan daun singkong, kan gitu, sudah biasa. Biasa makan kangkung, tawarin kangkung kan biasa Bu, nggak kaget. Sama juga kita ini, biasa ibadah nih, sholat malam. Kan bangun malam itu kan kadang-kadang kan nggak gampang Bu ya. Kadang ada orang bangun malam cuman buang air kecil. Ada orang bangun malam cuma nonton TV, nonton bola, ya kan? Dia niat bangun malam untuk mendekatkan diri kepada Allah, munajat kepada Allah, semua permasalahan hidup diserahkan kepada Allah. Terbiasa itu Bu, masuk Ramadan sholat taraweh tiap malam. Tarawehnya kita ini kan nggak sebentar Bu, minimal setengah jam ya kan? Kecuali yang di sana tuh Bu ya, sholat taraweh 23 rakaat cuma 10 menit itu tuh. Nah itu nggak tahu tuh Bu ya. Agama koplak itu yang jelas ya. Sholat itu butuh tumakninah, harus ada ketenangan dari setiap gerakan-gerakan kita itu. Nah, sholat kecepatan terus gimana Bu? Ya kan? Bikin sakit pinggang itu. Nah, apalagi ibu yang sudah di atas usianya 50 ya. Ibu ini rata-rata usianya udah berapa Bu? Masih di bawah 60 kan Bu? Oh di atas ya. Alhamdulillah. Masih kuat semangat untuk masuk Ramadan Bu ya? Masih. Dari sekarang udah disiapin Bu, mungkin puasa Senin Kamis atau
Nanti ada puasa Ayyamul Bid ya. Yang jelas gini Bu, setelah Rajab kita masuk Sa'ban. Ternyata Rasulullah itu dalam satu riwayat, Rasulullah itu banyak puasa di bulan Sa'ban, tapi tidak sampai penuh seperti bulan Ramadan. Karena untuk persiapan itu. Bahkan karena min ahlil Madinah, penduduk Madinah itu kadang-kadang sampai 3-6 bulan sebelumnya dia sudah persiapan untuk memasuki Ramadan. Ya, siap-siap itu untuk menyambut Ramadan itu. Dan Rasulullah itu membahagiakan para sahabat. Qad ja'akum sahrun azim, sahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan puasa, bulan yang penuh keberkahan di situ. Tapi kadang-kadang ini kita masuk bulan puasa, mati kak pusing, wah semuanya mahal, apa larang, PPN 12% semuanya naik, Pak. Mati saya, Pak. Mati benar ya. Kadang-kadang kita dikasih doa Bu sama Allah. Saya praktekkan Bu. Pajak mau naik 10%, 15, 20%, kita mintanya satu, ya Allah cukupkan kebutuhan saya. Gitu Bu ya, tujuh ya Bu ya. Cukupkan kebutuhan saya Allah. Aghnina waqfina bihalalikan haramik. Gitu Bu. Ya Allah cukupkan dan kayakan saya dari halalmu, dari keharamanmu. Nah, cukupkan kebutuhan saya. Kita nggak naik pajak kalau memang nggak ini ya nggak cukup kan gitu Bu ya. Contoh Bu lebaran itu. Kadang-kadang utang masih banyak, tapi kue tetap kebeli, benar nggak Bu? Puasa itu kita lebih banyak pengeluaran apa pemasukan Bu? Pengeluaran. Konsumsi kita makanan itu lebih mahal apa lebih mewah Bu? Apa lebih murah? Kadang-kadang yang nggak harusnya kebeli jadi kebeli gitu. Biasanya nggak pakai ayam panggang, iya kan? Yang biasanya nggak pakai ayam bakar, pakai ayam bakar. Karena apalagi memasuki awal Ramadan gitu kan, ya silahkan ya Bu, disesuaikan. Jangan sampai karena pengen beli ayam bakar aja ngutang Bu, nah sama tetangga. Habis itu dia lupa gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi pemanasan puasa ini penting Bu, agar nanti saat kita masuk Ramadan kita sudah terbiasa. Nah, itu dari sekarang silahkan ya Bu ya. Nah, yang ketiga Bu, pemanasan tahajud tadi sudah saya sampaikan Bu. Tahajud ini kenapa? Karena di bulan Ramadan ada sholat yang agak lama namanya sholat tarawih. Meskipun ini hanya sunnah ya Bu ya, nggak wajib. Tapi ibadah sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya setara dengan wajib. Ini Bu, rugi gitu loh. Yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Itu bayangin. Ya. Tadi kita juga sudah berselawat agar kita diberkahi di bulan sekarang ini namanya Rajab. Kita minta disampaikan kepada bulan Ramadan dan kita diketemukan ya juga dengan bulan yang agung itu dengan penuh kesiapan Bu. Yang jelas Bu, nyambut Ramadan jangan sampai sedih Bu. Ya, karena Ramadan itu biasanya identik dengan barang mahal. Ini Ramadan datang, woi darah tinggi kumat malah. Tensinya malah naik. Gara-gara ayam kampung naik harganya Bu. Sebelumnya 50 bisa jadi 80 itu Bu. Ayam kampung bener nggak Bu? Iya. Belum bebek kampung itu Bu. Ya, tambah mahal lagi itu nanti. Tapi insya Allah Bu, ya. Apa namanya? Ketika ada niat ya kuat Bu ya, insya Allah akan beri jalan. Karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak membebani satu kaum kecuali memang sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau kita biasa tahajud dari sekarang Bu, insya Allah nanti sholat tarawihnya jadi ringan. Karena kita itu 30 pacuan itu Bu ya, 30 hari itu harusnya kan semakin ke depan Bu ya, semakin kan kenceng gitu. Ini rata-rata semakin ke depan malah semakin lembek. Ibu pernah ngelihat kuda nggak Bu? Pacuan kuda, pernah ngelihat nggak Bu? Pernah, di mana? TV. Bodoh TV. Kuda itu ketika akan sampai di garis finish kira-kira dia tambah kenceng apa tambah lambat Bu? Tambah lembek. Tambah kenceng kan gitu. Tapi
Banyak nih Bu orang-orang ketika mau masuk akhir Ramadan, padahal itu malah lebih utama Bu ya. 10 malam terakhir itu Rasulullah membangunkan keluarganya, mengencangkan ikat pinggang, dalam arti semakin ini Bu ya, makanan juga sangat dibatasi sekali, tidak terlalu kenyang banget dia Rasulullah ya kan. Rata itu beliau. Semakin menghidupkan malam-malam 10 malam terakhir. Tapi kan kadang-kadang terbalik dengan umatnya. Semakin kenceng harusnya ibadah kita semakin menjelang akhir Ramadan. Jadi pemanasan pertama tadi niat Bu ya. Pemanasan kedua tadi puasa. Pemanasan ketiga tahajud. Pemanasan keempat itu baca Quran. Kalau sekarang sudah terbiasa baca Quran, Ramadan kok khataman satu bulan satu kali, insya Allah beres ya Bu ya, gampang. Kadang bisa 2 sampai 3 kali. Mohon maaf Bu, ini kadang-kadang bisa jadi setan, bener nggak Bu ini Bu? Setan gepeng, bener nggak Bu? Lebih lama megang HP apa megang Quran Bu? Megang HP. Ibu-ibu mana itu Bu? Ya kalau Pak Ustadz, HP-nya kan ada Quran Pak Ustadz. Oh ya alasan aja Bu itu Bu. Padahal bukan Quran yang dibuka. Scroll TikTok terus itu kan. Ya Allah. Mohon maaf Bu, nanti benar-benar kita harus lawan ini Bu, setan gepeng ini Bu. Jangan sampai tadarus kalah dengan HP ya. Harusnya zikir kita kalah dengan tontonan-tontonan yang kadang-kadang bisa mengganggu Bu kehusukan ibadah kita Bu. Dibatasi bukan di ini Bu ya. HP ini benar-benar Bu, ini menjadi setan gepeng. Dia menjadi seperti pisau ya Bu ya. Ada manfaat juga ada mudarat kadang-kadang HP ini. Harus kita waspadai. Jadi kalau sudah terbiasa baca Quran, karena Ramadan itu termasuk bulan diturunkannya Al-Quran, insya Allah nanti kita terbiasa Bu ya. Kalau 1 hari 1 juz berarti kan Bu ya, berarti 1 bulan khatam 1 kali ini Bu. Itu gak wajib Bu, tapi kapan lagi Bu ya. Kalau ada karena ada hadis gini Bu, Sakiyu abdun kata Rasulullah, celaka hamba adraka Ramadan, dia ngerti ini Ramadan datang, dapat tamu namanya Ramadan. Ramadan itu kan bulan diskon Bu, diskon pahala, diskon kebersamaan ya Bu ya. Yang kadang-kadang diskon harga di sana juga dapat diskon. Bayangin Bu, kalau minyak harganya biasanya 30 jadi harga 15, ibu-ibu rebutan nggak Bu? Rebutan Bu, sampai lecet kakinya itu Bu. Iya, batuk-batuk kadang-kadang. Ini kita juga mau dikasih diskon oleh Allah besar-besaran Bu. Namanya tamu itu namanya Ramadan. Ya Bu ya, itu Ramadan. Kata Rasulullah, Sakiyu abdun, celaka hamba itu adraka Ramadan. Ramadan tuh lewat depan rumahnya Bu. Nanti lebaran kira-kira lewat gak depan rumah kita Bu? Lewat mudah-mudahan Bu ya, min ya rabbal alamin. Entah Ramadan yang lewat apa kita yang lewat, kita gak ngerti Bu. Ya kan? Suman salaho kata Rasulullah, sampai Ramadan itu berlalu. Tapi apa kata Rasulullah, ini Allah ingatkan, apa Rasulullah ingatkan saja Bu agar kita hati-hati. Suman salaho falam yughfar lahu. Ramadan itu sampai berakhir tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kenapa Bu? Karena tadi puasanya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Cuman ikut-ikutan saja, ya. Jadi puasanya enggak memperhatikan adab-adabnya, ya. Buka puasanya juga kayak orang balas dendam Bu ya. Jadi selama 12 jam ini saya enggak makan minum, akhirnya Bu ya ketika buka puasa itu semuanya langsung dihabisin dalam satu waktu itu. Masya Allah. Es 1 gelas habis, kolak 1 mangkok bablas. Ya bubur sumsum, embat, ya Bu ya. Terakhir marimas, glegek-glegek. Pas tarawih, ya Allah Bu. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai ya Bu ya. Rasulullah itu sehat badannya Bu. Saya berusaha belajar dari Rasulullah ya. Membagi perutnya sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga juga buat pernapasan beliau itu. Sehingga hidupnya sehat. Beliau sakitnya juga karena saat-saat akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa adalah bagian daripada wasilah agar kita menjadi sehat, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa,
Dan mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita ya Bu ya, amin ya rabbal alamin. Untuk bisa ketemu dengan bulan Ramadan, karena kita nggak ngerti Bu ya. Kadang-kadang ada saja Bu ya pengumuman gitu. Ternyata belum sampai Ramadan sudah Allah panggil ya Bu ya. Dan mudah-mudahan doa kita yang kita panjatkan melalui sholawat tadi juga benar-benar dikabulkan oleh Allah Bu ya, diberikan keberkahan di bulan Rajab, di bulan sampaikan di berkah di bulan Sya'ban, dan Allah ketemukan dengan bulan Ramadan ya Bu ya. Saya setahun ini nggak ketemu dengan ibu-ibu, kangen rasanya Bu ya. Nah, ini berpisah lagi. Saya kemarin sudah berpisah Bu di tahun 2024 Bu, yang isi di bulan Desember kalau nggak salah ya. Ini ketemu lagi di Januari, insya Allah Bu ya, nanti ketemu lagi bulan apa Bu ya, saya nggak ngerti jadwalnya Bu ya. Doain saya panjang umur ya Bu ya, panjang umur dalam keadaan keberkahan, ketaatan ya. Mohon murah rezeki, apalagi Bu ya, sehat, duit banyak ya Bu ya. Duit banyak yang halal nggak apa-apa Bu, karena kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya hasanah itu kebaikan apapun Bu, rezekinya halal itu hasanah ya. Itu saja yang saya minta Bu ya, saya diberikan kesehatan, kelancaran, yang penting Bu istiqomah itu tadi Bu, selalu dalam kebaikan. Kan saya bersyukur Bu, satu kadang-kadang ngisi di Mujahidin, di Al-Huda atau di berbagai ini Bu ya, karena saya dekat dengan orang-orang baik terus Bu, alhamdulillah Bu ya. Saya dekat dengan ibu-ibu yang solehah semuanya ini, amin ya rabbal alamin. Juga kalau saya dekat dengan wanita-wanita yang nggak jelas di luar sana Bu, nggak ngertilah saya Bu ya, karena saya dekat dengan orang-orang yang berhijab begini ya Bu ya, alhamdulillah. Saya jadi termotivasi terus tadi Bu ya, fastabiqul khairat itu Bu ya. Jadi berlomba-lombalah terus kita dalam kebaikan. Dan ini mungkin tausiah saya yang terakhir Bu ya, sebelum Ramadan ya Bu ya. Yakin banyak kata-kata saya mungkin yang tidak pas ya, mohon dimaafkan. Mungkin ada yang tidak nyaman dengan penyampaian saya, mohon dimaafkan. Karena itu juga Ibu ya, ketika kita mau masuk Ramadan, kalau kita punya salah kita saling memaafkan, insya Allah Ramadannya lebih pelong Bu ya. Kita punya salah dengan orang tua sebelum Ramadan, kalau bisa kita memaafkan dulu ya Bu ya. Punya saudara yang sakit sebelum Ramadan kita tengok Bu, biar kita pelong. Punya saudara mohon maaf Bu ya, masuk di lembaga pemasyarakatan, tengok dari sekarang Bu, akan lebih membuat hati kita semakin lembut begitu ya Bu ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat Bu ya. Marhaban ya Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim